Kita masih bersama dalam siaran pendidikan interaktif, bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami, tidak usah khawatir. Sekali lagi Kak Atir mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin juga ingin berlatih soal pada pelajaran bahasa Indonesia. Di episode kali ini teman-teman bisa mengakses video on demand kita melalui tva.kemdikbud.go.id. Sekali lagi diingatkan tva.kemdikbud.go.id. Baik, Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana pembahasan sedikit demi sedikit soal tentang menulis karya ilmiah itu sendiri. Ada satu poin penting yang memang juga ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Silakan, kita akan langsung membahasnya, Bu. Ini adalah poin latihan soal yang... Adik-adik, kita tentu saja yang tidak terlepas dari karya ilmiah, bagaimana nanti adik-adik menentukan daftar pustakanya. Atau buku referensi apa saja yang masuk di dalam daftar pustaka. Nah, untuk itu ini penting sekali, coba cermati data-data berikut. Ada judul buku, bahasa, surat dinas, kemudian pengarangnya Dirgo Sabaryanto, tahun terbitnya 99, penerbitnya Mitra, kota terbitnya Yogyakarta. Bagaimana penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan pada data-data buku tersebut. Apakah yang A, Dirgo, Sabaryanto titik 1999 bahasa surat, ataukah B, C, dan D. Nah, tentu saja adik-adik, dalam menulis daftar pustaka di sini, adik-adik harus ingat bahwa ada nataju tempe, ada nama. Nama ditulis kalau terdiri atas dua kata atau lebih, maka yang dituliskan adalah nama sebaliknya dulu. Tadi Dirgo Sabaryanto, maka ditulisnya adalah Dirgo Sabaryanto menjadi Sabaryanto, Dirgo, titik. Bahasanya menggunakan titik ini ya. Kemudian ta di sini adalah tahun terbit buku 1999. Kemudian ju di sini adalah judul buku. Ingat adik-adik di rumah bahwa judul buku itu ditulis miring. Tanda terakhirnya adalah tanda titik. Kemudian baru kota terbit, natajutem, tempat itu diterbitkan di Yogyakarta. P-nya adalah nama penerbit, penerbitnya adalah Mitra. Tanda yang dipergunakan adalah titik 2, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, mengapa C? Adik-adik perlu ingat tadi bahwa cara penulisan daftar pustaka itu mulai nama pengarang, apabila terdiri atas dua kata atau lebih, maka yang dituliskan adalah kata yang pertamanya dengan diberi tanda koma. Kemudian tahun terbit buku, tahun apa? Setelah itu, ini setelah nama pengarang, nama terakhir, tanda titik ya. Tahun terbit juga dengan menggunakan tanda titik. Kemudian judul itu ditulis miring. Setelah itu tanda yang dipergunakan adalah tanda titik. Baru kemudian tempat buku itu diterbitkan, tempatnya di mana? Misalnya Yogyakarta, itu tanda yang dipergunakan titik 2. Baru kemudian nama penerbit dengan menggunakan tanda titik. Nah, sudah cukup jelas ya dengan tanda 1 koma apabila terdiri dari 2 nama, begitu ya. Dan semua diakhiri oleh titik. Dan jangan lupa judul huruf garis miring. Ada kecuali. Ada kecualinya, Bu? Kecuali tadi, kota tempat terbit. Seperti Yogyakarta, titik 2. Titik 2, itu dia ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Itu tadi adalah soal yang masih berhubungan dengan menulis karya ilmiah. Kita akan masuk pada indikator berikutnya. Ini adalah indikator yang tidak kalah penting dari indikator sebelumnya, teman-teman. Ini masih berhubungan dengan apa yang nanti akan keluar dalam ujian nasional, teman-teman. Yaitu menyunting kalimat ejaan atau tanda baca pilihan kata. Begitu, silakan Bu Eti. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Kita perhatikan pada contoh berikut. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Semoga amal budi para bapak ibu mendapat imbalan dari Tuhan. Nah, di sini ada kata-kata yang tidak efektif, yang kalimat tersebut tidak efektif. Maka kata yang harus dihilangkan adalah kata yang mana di sini? Apakah yang A, hadirin sangat dan yang, atau para semua dan sangat? Kita perhatikan, para hadirin semua, hadirin itu sudah menyatakan orang yang banyak, sehingga tidak diperlukan kata para. Begitu pula hadirin ya semua. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kata para juga ya, ada kata semoga amal budi para bapak, para ibu bapak ya, tidak diperlukan ya, sehingga kata para dihilangkan. Semua tadi para hadirin, semua hadirin sudah menyatakan banyak. Yang sangat terhormat, terhormat itu sudah yang paling. Kalau sudah menyatakan paling itu sama dengan sepadan dengan kata sangat, sehingga kata sangat dihilangkan. Oleh karena itu jawaban dari kalimat ini adalah yang B. Ini kata-kata ini merupakan kata-kata yang tidak efektif. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu pembahasannya, Bu, teman-teman di rumah? Bagaimana pembahasannya?
ketika adik-adik nanti dalam menyunting itu dari naskah yang sudah siap cetak atau siap terbit, tentu saja perhatikan sistematika penyajiannya, isi dan bahasanya. Di sini biasanya bahasa menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Kalau tadi adalah dalam penggunaan strukturnya yang kurang tepat, ya. Kemudian dalam menyunting tergantung memperbaiki kalimatnya, bisa juga melengkapi, bisa juga menambah, bisa juga menghilangkan atau menghapus. Jadi semata-mata kalau tadi kita lihat di latihan soal, itu kan menghapus ya Bu ya? Berarti bukan hanya sekedar menghapus begitu Tidak Bu? hanya sekedar menghapus, tetapi juga adik-adik harus memahami apa yang dihapus di sana. Karena kata-kata di sana tadi terlalu berlebihan sehingga tidak efektif. Seperti kata sangat dengan terhormat, pengertiannya sama. Ter, itu mempunyai makna sangat atau paling. Nah, itu satu pengertian sehingga yang dipakai salah satu saja. Iya, baik. Oke, sudah cukup jelas tentunya ya bagaimana tadi pemilihan dari pembahasannya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eti tentunya. Baik, kita akan masuk lagi kepada ini juga soal berikutnya nih mungkin Ibu ya, untuk lebih memperjelas juga teman-teman seperti apa ya. Kita coba untuk membahas sedikit tentang ciri-ciri kalimat efektif agar adik-adik nanti bisa memahami. Ada ciri-ciri kalimat efektif, itu yang pertama menyatakan gagasan yang logis. Kemudian bermakna tunggal. Nah, maknanya itu hanya satu. Kemudian menggunakan kata yang konseptual, lugas, dan baku. Bahasanya tentu saja bahasa yang baku ya. Gramatikal, sesuai dengan susunannya. Kemudian dinyatakan dalam bentuk kata yang benar. Nah, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir seperti parah, tadi mubazir, sangat, itu merupakan kata-kata yang mubazir atau tidak efektif. Kemudian ditulis dengan kaidah tata tulis yang benar. Tentu saja tata tulis yang benar dengan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, itu seperti itu. Berarti sebenarnya cukup banyak kita melihat bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Ada 7 poin yang juga harus diingat oleh teman-teman semua ya Bu ya. Ini yang pastinya dalam untuk menjawab soal-soal UN nanti. Ini sangat bermanfaat sekali begitu Bu? Iya, tentu saja. Karena di dalam menyunting itu ada menyunting ejaannya, menyunting tanda baca, dan selain itu juga menyunting pilihan kata. Atau diksi. Baik. Itu. Ibu Eti, untuk latihan soal yang untuk menyunting kalimat efektif ini tentunya kita sampai sini dulu, kita tahan. Karena seperti janji Kak Atir pada teman-teman semua, sudah siap dengan teleponnya masing-masing? Iya, sekarang langsung saja kita akan masuk kepada kuisi kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan di sana sudah ada Kak Irfan yang bersiap-siap. Halo Kak Irfan, apa kabar? Halo Kak Atir, alhamdulillah baik. Kak Atir, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tentunya. Ini soalnya sudah dipersiapkan dengan baik. Pasti. Jangan susah-susah biar dijawab dengan gampang tentunya ya. Tentunya nggak susah Kak Atir, apalagi yang tadi teman-teman udah nyimak pembahasan kita kali ini tentunya ya. Iya, baik, silakan kalau gitu. Silakan Kak Irfan. Terima kasih Kak Atir. Baik teman-teman, ini dia kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tentu saja tidak bosan-bosannya saya mengundang teman-teman di rumah untuk menelpon ke 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tentunya akan ada hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita simak soalnya baik-baik. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu disebut A. Slogan, B. Poster. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu disebut A. Slogan ataukah B. Poster. Sangat mudah sekali nih soalnya, langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena akan ada hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi berupa tas keren yang selalu saya bawa ini. Oke, langsung saja telepon 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, ceria. Tampaknya sudah ada penelpon. Halo si kuadran. Halo si kuadran. Ya, si kuadran. Cepat, ya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Suhendar di Lebak, Banten. Dengan siapa? Suhendar. Suhendar. Iya. Oke, Suhendar apa jawabannya, A atau B? A, slogan. A, slogan. Yakin ya. Suhendar? Yakin. Yakin. Oke, selamat Suhendar, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya Suhendar ya. Oke, baik teman-teman, itu dia Suhendar yang telah memenangkan si kuadran kali ini. Sekian si kuadran, kita kembalikan ke Kak Atir. Silakan Kak Atir.
Terima kasih Kak Irfan yang sudah membawakan kuis si kuadran, dan benar aja soalnya cukup mudah Bu dan langsung dijawab dengan tepat begitu ya. Iya. Untuk berarti tadi Suhendar tadi mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik, betul sekali. Baik, Ibu Eti, ini kita tidak terasa sekali memang kita sudah membahas satu demi persatu dari indikator-indikator yang mungkin akan keluar, bukan mungkin lagi, ini akan keluar pada ujian nasional ya Bu ya. Nah, oke, dari apa yang sudah kita sampaikan, ada sebuah kesimpulan dari Bu Eti untuk teman-teman semua yang di rumah. Baik, adik-adik ketika menemukan soal tentu saja ini dalam menulis, adik-adik cermati dengan baik apa yang menjadi permintaan di sana. Apakah adik-adik nanti dalam menulis itu apakah menulis berita, ataukah menulis slogan, cari kata-kata kuncinya, ataukah menulis petunjuk, cari kata-kata kunci yang ada di sana. Insya Allah adik-adik nanti akan menemukan itu dengan cepat. Dan tentu saja semoga minggu depan adik-adik berhasil ya, karena mulai Senin tanggal 23 adik-adik nanti mengikuti ujian nasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik, terima kasih Ibu Eti tentunya sudah bersama kami pada kesempatan kali ini, dan tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah berpartisipasi melalui telepon, SMS atau Facebook, dan mohon maaf sekali kalau memang ada beberapa pertanyaan atau juga penelpon yang mungkin ya belum mempunyai kesempatan pada kali ini. Tentunya di kesempatan lainnya mudah-mudahan kalian bisa berpartisipasi tentunya. Untuk itu saya Ati Rahmat pamit undur beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.